Ya, sebelum saya panggil ya. Jadi silakan Anda yang memanggil teman-teman Anda, saya tunggu hingga 7.33 deh, 7.33 sampai 7.35. Saya akan cek kembali sebentar lagi. Saya akan sambil mengawasi kalian. Ini baru 37 orang nih, yang lainnya mana ya? Hebat banget kok jumlah hari ini. Oke, kalau demikian saya mulai saja. Ya, jadi mungkin terkejut ya. Kenapa Pak Hendy tiba-tiba Google Meet ya? Ya iyalah jelas Google Meet karena sudah 2 minggu nggak Google Meet. Ya, jadi hari ini kita akan mulai kembali pembelajaran kita. Ya, di mana kita akan mulai dulu dari koperasi. Ya, kita akan mulai dulu dari koperasi. Oke, jadi dengan demikian saya akan presentkan apa yang perlu saya bahas hari ini. Oke, jadi kali ini agak berbeda sengaja. Jadi setiap pertemuan itu saya selalu tampilkan yang berbeda.
Jadi saya sengaja kali ini dengan model yang kita akan bahas adalah kita akan bahas koperasi. Ya, oke. Saya mau tahu dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Kita cek absen dulu. Halo. Selain Shirley ini ada yang ini ada Aska, Vinka, Addison. Oke. Nah, mari kita langsung karena kita koperasi ini kalau cuma bahas teorinya tidak terlalu menarik, bukan menarik untuk dibahas secara berkelanjutan, tapi dia hanyalah sebuah kita perlu tahu kenapa saya harus ngajarin koperasi di bab ini. Padahal koperasi itu tidak selamanya menjadi pilihan Anda untuk menabung di zaman sekarang ya. Oke. Asal kata koperasi itu berasal dari co and operation dari bahasa Inggris, di mana co adalah bersama, operation adalah bekerja, yang artinya adalah bekerja bersama-sama. Ya, ada bekerja sama-sama. Dari bahasa Inggrisnya itu asal katanya koperasi. Di mana pengertian koperasi itu adalah merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi kenapa saya bilang demikian? Tujuannya adalah ketika kalian menabung di koperasi, ya, kalian tuh dipikirkan juga kesejahteraannya. Beda dengan di bank. Kalau di bank tuh yang penting memikirkan kesejahteraan banknya. Jadi kalau banknya makin kaya atau makin gendut tuh dalam artiannya dalam makin sukses, nilainya makin gede, ya, bank itu makin senang. Tapi kalau koperasi, dia memikirkan Anda ini sukses atau tidak gitu loh ya. Dengan cara ada kegiatannya. Di mana tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya. Ya, tujuannya adalah yang penting anggotanya dulu, habis itu baru masyarakat umum, habis itu tujuan lainnya adalah membangun tatanan perekonomian nasional. Ya, itu sih nggak ada masalah. Ini hanyalah tujuan biasa. Di mana asasnya koperasi dari SD kita belajar asas koperasi adalah asas kekeluargaan. Ya, ini sudah dipelajari dari SD. Di mana disebut kalau kekeluargaan dulu di sini itu bukan yang dimaksud dengan ayah ibu gitu ya, tapi adalah disebut dengan kekeluargaan itu yang bersifat gotong royong ya, di mana kegiatan usaha ini dikerjakan bersama-sama dalam sebuah kelompok ya yang disebut dengan keluarga supaya lebih akrab sebutannya ya. Ini lambang koperasi ya, di mana fungsi koperasi menurut UU 25 tahun 1992 itu membangun potensi ekonomi khususnya pada untuk anggotanya. Selain itu masyarakat umum, kesejahteraan ekonomi. Nah, berperan aktif upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Iya, iyalah, karena dari tadi kan kita sudah bahas bahwa dia ingin meningkatkan anggotanya supaya kenapa kualitas hidup manusianya meningkat. Ya, setelah itu ini yang disebut dengan sokogurunya. Sokoguru adalah memperkokoh ekonomi rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional. Itu disebut dengan sokogurunya atau sokoguru. Ini akan saya tanyakan nanti di kuis. Ya, saya akan tanyakan di kuis sokoguru itu apa sih? Ya, jadi saya sudah bocorkan satu soal. Setelah itu berusaha untuk mewajibkan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ya. Nah, ini saya sengaja nggak akan memberikan Anda sesi tanya jawab karena di sini kita bukan tujuannya ke sini. Ini hanyalah bacaan Anda dan nanti sebagai kuis teori aja. Ya, kuis teori. Koperasi membantu anggota dalam meningkatkan penghasilannya. Koperasi menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Ya, itu peran koperasi ya di sebuah negara. Koperasi juga mempersatukan dan mengembangkan daya usaha orang-orang baik bagi badan usaha ataupun masyarakat umum. Koperasi ikut meningkatkan taraf hidup rakyat. Koperasi berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi secara demokrasi. Dan koperasi ikut menaikkan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat. Pak, kenapa ada pendidikan Pak di sini? Nah, kenapa koperasi berperan pendidikan? Iya, karena koperasi ketika kalian ingin menjadi anggotanya, kalian akan diberikan sebuah pendidikan terlebih dahulu. Ya, jadi untuk Anda menjadi anggota koperasi, Anda perlu ikut seminarnya kayak gitu. Jadi Anda perlu ikut seminarnya, Anda perlu ikut kelas minggunya biasanya selama beberapa kali, baru Anda disebut dengan anggota. Ya, jadi biasanya kalau ingin menjadi seorang anggota koperasi itu memang tidak terlalu mudah, nggak seperti membuat anggota di bank.
Kenapa Pak? Karena kalau anggota di bank enak, kita pergi ke sana, kita bawa KTP atau kartu pelajar, tidak bisa langsung daftar gitu ya. Nah, cuman sekarang berbeda. Kalau di koperasi, dia itu sebenarnya mencari orang yang benar-benar ingin masuk koperasinya. Ya, bukan hanya tempat menyimpan uang tapi nggak digunain. Pak, kenapa sih Pak Bapak harus menjalankan koperasi? Padahal kami sudah tahu bahwa sebenarnya koperasi itu tidak terlalu bagus. Nah, itu yang menjadi salah kaprah. Ya, bahwa sebenarnya masyarakat di apalagi khususnya kita Chinese people, biasanya orang-orang Chinese itu nggak suka koperasi karena takutnya katanya ya yang berkembang di daerah kita, di daerah Pontianak khususnya atau daerah Kalbar khususnya, koperasi itu merupakan salah satu tempat yang uangnya bisa dibawa lari. Atau koperasi kalau bangkrut uangnya nanti kemana? Itu yang ditakutkan oleh masyarakat kita sebenarnya. Ya. Setelah itu, jadi sebenarnya kelebihan koperasi itu apa sih Pak? Kelebihan koperasi adalah salah satunya adalah dia tiap tahunannya ada bagi hasil, ada sistem bagi hasil, bukan kayak bunga lagi, ya bunga ada didapatkan tiap minggu, tiap bulan, tapi dia nggak ada sistem bagi hasil kalau di bank. Kalau di koperasi ada sistem bagi hasil. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil Pak? Itu adalah sisa hasil usahanya, SHU. Nah, ini yang kita mulai nih. SHU di sini merupakan hasil laba perusahaan yang di mana selisih pemasukan dengan pengeluaran ya sehingga sisa hasil usaha adalah laba. Sebenarnya SHU ini adalah sebutan laba bagi koperasi. Ya. Jadi kalau saya tanya laba koperasi adalah SHU, sisa hasil usaha. Jadi jangan pernah lagi menyatakan hal lain laba koperasi itu adalah sama dengan SHU, sisa hasil usaha. Ya. Mana SHU itu dirumuskan dengan pendapatan kurang biaya. Pendapatan itu nanti dapatkan total pendapatan, biaya itu total semua biaya, dan SHU adalah ada SHU ada yang khusus untuk anggota dan untuk anggota adalah usaha jasa dan modal. Nah, kegunaan SHU itu merupakan laba perusahaan yang digunakan oleh koperasi di mana SHU-nya akan dibagikan kepada koperasi sendiri dan anggota SHU, sehingga SHU dapat dibagikan kepada segmen-segmen yang ditetapkan oleh rapat anggota tahunan. Jadi SHU ini nanti prosesnya adalah ketika sudah dapat hitungan laba atau SHU-nya nanti akan didapatkan dulu kayak PT, kayak Persero ada itunya, ada rapatnya, ya. Ada rapat, ada RUPS-nya. Kalau ini RAT namanya, rapat anggota tahunan. Jadi khusus anggotanya. Nah, mari kita gunakan dulu. Nanti baru kita bahas rumus ini supaya kita tahu sebenarnya rumus ini buat apa. Ya, mari kita mulai. Jadi saya kasih contoh soal. Biasa soalnya seperti ini. Sampai sini ada mau tanya dulu? Ada mau tanya dulu? Sebelum saya mulai? Atau ada yang mau meneruskan dulu, Pak? Selama ini saya mendengarnya bilang ini, Pak.
Oke, jadi misalnya seperti ini, biasanya kayak gini. Oke. Oke, soal saya nampak jelas ya? Boleh komentar dulu, soal saya nampak dengan jelas? Apakah soal saya dengan jelas? Nampak ya? Oke, ini tipe soalnya biasa. Oke, ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab dulu? Bagaimana cara hitung SHU tadi? Halo? Ini nggak ada orang ya? Ada yang mau coba jawab dulu? Tadi hitung SHU bagaimana? Mari kita kasih lihat lagi. Halo? Ada yang mau coba jawab? Udah, mari kita lihat. Bagaimana cara hitung SHU ini? Gimana teman-teman? Halo? Oke, saya mau coba. Irena. Irena bisa bantu saya? Iya, Pak. Tadi kan kamu bilang pendapatan kurangi biaya ya, betul ya? Itu gimana ya caranya ya? Bisa kasih tahu Bapak nggak? Emang pendapatannya berapa Irena? Dimulai dari pendapatannya dulu deh. Gimana cara cek pendapatannya? Berapa tambah berapa tambah berapa? Atau pendapatannya berapa? Di soalnya disebutkan pendapatan nggak Irena? Ada. Irena. Pendapatan jasa, pendapatan sewa, sama pendapatan usaha. Oke. Berarti pendapatan jasanya berapa? 500 juta. 5 juta. Tambahkan? 400 juta. Tambahkan? Lalu 300 juta. Totalnya berapa? Totalnya berapa Irena? 12 juta. 12 juta aja. 12 juta aja sedikitnya. 1 miliar 200. Ayo. Anak SMA. 12 miliar. 12 miliar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Irena. Kita coba. Setelah Irena itu kita mau coba Natasha. Natasha bisa bersuara? Ya, Pak. Oke. Bagaimana cara cari biaya?
Hmm, Aduh, masih bingung, Pak. Oke. Nah, di sini ada biayanya nggak, Natasha? Hmm, belum ada Oh, belum kayaknya. ada ya. Oke, kita coba tanya Clara. Clara, bisa bersuara? Ya, Pak. Di sini ada biayanya nggak, Clara? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Coba kita tanya reference. Reference ini ada biayanya nggak? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau Vinka? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau pakai Violen? Violen ada? Ada nggak biayanya Violen? Mungkin dari yang beban-beban itu, Pak. Iya, bagus banget itu. Oke, teman-teman yang lain biaya itu sama dengan beban ya. Berarti sama kayak tadi yang disebut kayak cara Irena. Tambahkanlah semua beban yang ada 250 juta, tambahkan 150 juta, tambahkan 100 juta, tambahkan 100 juta lagi, tambahkan 150 juta. Oke, ini saya bantu hitung aja. 400, 600, 750 juta. Oke, jadi kita kelompokkan dulu. Berarti yang tadi ini adalah kelompok pendapatan, ya. Ini adalah kelompok biaya, ya. Ini biaya itu sama dengan beban sebenarnya. Jadi supaya kalian tahu, nanti kalau saya sebut aneh-aneh, Anda tahu. Oke? Jadi sampai sini, rumus SHU-nya adalah tinggal dimasukin dong. Gimana cara hitungnya? SHU ini, pendapatannya berapa, biayanya berapa? Halo, yang lain mana nih? Ini berapa kurang berapa? Halo. 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 Ini berapa bagi berapa? Ya, bagus Dion langsung hitung, keren. Oke, jadi 12 miliar kita kurangi dengan 750 juta. Berarti jawabannya adalah 450 juta. Ya. Sampai sini ya, ada yang bingung? Ada yang bingung dulu gak? Ada yang bingung gak ini? Oh iya, 1,2 miliar ya, sorry. Thank you, Chung. Mantap loh, Acung. Oke, terima kasih, Acung. Oke. Nah, sampai sini bingung nggak nih? Untuk ini, susah nggak nih? Bapak tanya, minta itu dulu nih. Kalau soalnya kayak gini, susah nggak? Kalau soal nomor satunya kayak gini, misalnya, ini soal nomor 1. Halo, YS3 dan YS4. Kalau kayak gini susah nggak? Nanti saya kasih soal yang kayak gini, Anda nggak ngerti, Anda salahkan saya. Pak Hindi tak pernah ajarkan, Pak. Gimana YS4? Ada kesusahan sama YS3? Oke, saya lanjut. Biasanya soal yang mungkin muncul lagi adalah berapa, hitunglah bagian SHU secara
dari hasil RAT. Oke, Kevin Chung Yandi bisa bersuara. Chung. Oh, Chung. Iya, Pak. RAT itu apa? RAT. Nah, Lupa saya, Pak. nah, ada nggak di sini? Ada nggak, Vin? RAT. Rapat anggota. Betul, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Andrew? Bisa bersuara, Andrew? Iya, Pak. Memang kalau sesuai RAT dari Koperasi Alisa ini, dia ngapain aja sih SHU-nya? Kalau kamu baca di soal nih, kamu kan pasti bisa nganalisis setidaknya. Semua juga orang bisa nganalisis. Kalau kita baca di soal SHU-nya dia ngapain aja sih? Kebaca nggak, Vin? Andrew? Kalau kamu baca di soal di sini, sungguh ya. Sorry. SHU-nya dia ngapain lagi aja sih, Andrew? Dibagi menurut persen-persennya. Ada apa aja? Ada dana anggota, jasa modal, jasa usaha, dana gedung, dan dana fungsional. Oke, sekarang saya mau tanya Andrew. Oke, berarti saya cuma copy ini ya. Copy saya pindahkan ke sini. Oke. Ini kan 10%, 20%, 15%, 15%. Berarti totalnya sudah berapa persen? 70. Sebuah persentase itu paling tinggi berapa sih? 100. 100. Oke. Dengar ya teman-temannya, jawaban Andrew sudah tepat nih. Nah, bahwa jika misalnya saya memberikan seperti ini, dana anggotanya 10%, jasa modalnya 20%, jasa usahanya 15%, dana gedungnya 15%, dana fungsionalnya berapa persen jadinya? Fungsionalnya berapa persen teman-teman tadi harusnya? Bisa jawab di komentar. Clara 40. Harusnya 40 ya. Karena tadi Andrew salah hitung. Harusnya bukan 70 tapi 60%. Oke, Pak, ini dana anggota buat apa sih, Pak? Dana anggota itu biasanya kayak buat kegiatan usahanya, gajinya, dan segala macam. Nah, yang kita pentingkan itu bagaimana cara hitungnya, Pak? Kan hasil pembagian SHU dari RAT ya. Kalikan dengan SHU. SHU-nya tadi berapa? 450 juta. Jadi tinggal kalikan aja. Ini tinggal dikali aja nih. Semuanya dikali yang sama. Ya, semuanya dikali yang sama. Oke, sama dengan oke. Ini dapat Nah, cara mengecek Anda benar atau salah. Cara mengecek Anda benar atau salah ya. Anda pakai kalkulator Anda tambahkan aja semua. Kalau sama kembali seperti SHU, ya, berarti jumlah Anda sudah benar. Ya, yang penting kalau Anda ingin totalkan, ini harus sama kayak SHU. Sampai sini ada yang bingung dulu nggak? Untuk ini aja dulu deh. Sampai sini. Halo, IS3 dan IS4. Makin cepat Anda mencatat. Anda udah baca kan? Hari ini yang tidak kumpul,
per satu orang, soalnya bertambah satu. Kalau IS4 ada 20 orang yang nggak kumpul, berarti soalnya tambah 20, berarti 25. Contoh ya. Oke, sekarang kalau nggak ada, ini udah selesai nih, dua soal ini nilainya udah 50 kalau misalnya satu soal. Ya, berarti Anda udah dapat 0,5. Ya, sekarang saya mau hitung jika Kevin Chung atau dan Kevin D, kasihan. Andrix adalah seorang anggota koperasi, ya. Andrix adalah seorang anggota koperasi Alisa yang memiliki simpanan 28 juta dan pembelian misalnya 1.100.000, berapa SHU anggota Andrix? Oke, di sini kita akan gunakan rumus yang telah kita Bapak jabarkan, di mana SHU usaha itu diambil dari transaksi anggota per jumlah transaksi di koperasi kali jasa usaha. Nanti saya akan kopikan. Oke, tunggu bentar. Ini gimana caranya? Oke. Saya pindahkan ke sini aja. Tunggu. Akan saya pindahkan. Tunggu sebentar. Saya snipping dulu. Oke, jadi saya sudah pindahkan supaya Anda bisa langsung nampak jelas. Oke. Jadi nomor C itu yang pertama itu kita harus tahu dulu SHU usaha sama SHU modal. Coba kita tambahkan. Mari kita baca dulu ya bahwa SHU usaha itu didapat dari transaksi anggota per transaksi koperasi, ya. Ini tunggu sebentar, saya kasih garis dulu. Kali dengan jasa usaha. Oke, mari kita lihat bentar ya, rumusnya benar atau salah. Oke. Sekarang ada yang bisa jawab nggak ya? Ada yang mau coba? Saya kasih nilai plus. Sebenarnya tadi saya udah kasih nilai plus bagi yang jawab. Cuma saya nggak mau kasih tahu kali ini. Oke. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab, teman-teman? Oke. Boleh gak saya minta mau minta si ini aja, Eliana, bisa suara Eliana. Iya, Pak. Eliana, kalau dari 3 komponen ini, transaksi anggota, transaksi koperasi, jasa usaha, Eliana ngerti yang ada tahu nggak dari transaksi anggota, transaksi koperasi angkanya berapa? Yang mana Eliana tahu? Oh, jasa usahanya sekian Pak. Oh, transaksi anggotanya sekian Pak. Transaksi koperasinya sekian.
Kayaknya sih Pak, Kayaknya nggak apa-apa, jasa jawab aja. usahanya Mm-mm. 15% dikali dengan 28 juta. Itu 15% dikali dengan 28 juta. 28 juta. Oke. Yang lainnya kita coba ya. Terima kasih Eliana. Kita mau coba Gracia. Gracia bisa bersuara? Gracia. Bisa, Pak. Oke. Kalau dari Gracia ada yang tahu nggak dari 3 item ini? Kalau Gracia nggak perlu kayak Eliana ya, oh Pak ini kalikan ini. Siapa tahu Gracia tahu langsung nilainya, nggak apa-apa. Dari 3 item ini. Bingung, Pak. Masih bingung di bagian mana? Yang transaksi koperasi, transaksi anggotanya, Pak. Iya. Kamu nggak tahu anggota? Belum. Yang jasa usaha saya Coba tebak. Ya, sama Angkanya kayak berapa? Eliana, Pak, 15%. Oke. Terakhir. Kita coba Alvito. Alvito bisa bersuara? Bisa, Pak. Oke, kalau menurut Alvito, dari 3 ini Alvito tahu yang mana? Atau Alvito tahu semua? Mungkin ya. Transaksi anggotanya tuh 28 juta. 28 juta. Transaksi koperasinya 1.100.000. Jasa usahanya 15%. Oke. Thank you. Oke, kita mulai ya. Jadi jawabannya belum tepat semua. Mari kita mulai dulu. Jasa usahanya itu kalau saya sebutkan nominalnya 90 juta. Ada yang tahu dapat dari mana? Bukan 90 juta. 67 juta 500 ribu. Ada yang tahu dari mana? Halo. Ada yang tahu dapat dari mana? Iya. Dari hasil RT, Pak. Iya, bagus banget dari hasil RAT ya, atau kayak Irena bilang atau kayak Felina bilang. Ya, kayak Andrew bilang juga benar. Jadi, jasa usaha itu diambil dari SHU-nya atau dari RAT-nya. Ya, bukan dikali-kali lagi. Jasa usaha itu udah diketahui. Sampai sini ada yang bingung dulu buat cari jasa usaha? Atau saya perlu tuliskan di sini jasa usaha diambil dari RAT. Sampai sini ya. Transaksi anggota merupakan bagaimana sih kegiatan anggotanya? Anggotanya adalah lakuin apa aja sih? Ya, kalau di sini ini 1.100.000 didapat dari mana? Didapat dari soal. Transaksi anggota didapat dari soal yang telah diberitahu. Ya. Contohnya itu biasanya kalau transaksi anggota itu adalah pembelian. Ya. Kalau transaksi koperasi itu nominalnya adalah 2,2 M. Nah, transaksi koperasi itu adalah didapat dari informasi awal. Ini adalah transaksi koperasi. Ya. Maka ini tinggal kita gunakan aja secara matematis. Berarti saya tinggal masukkan aja nih 1.100.000. Dibagi dengan
Oke, dikali dengan 67.500.000. Dapatnya 33.750. Oke, sekarang pasti orang berebut nih semua jawabannya nih. Oke, hanya mau coba jawab. Ini pasti semua berebut nih, karena udah tahu semua. Karena hampir sama kayak tadi. Ada yang mau coba jawab? Oke, Andrew mau coba jawab dulu? Boleh, Pak. Oke, silakan. Jasa modalnya berapa, Andrew? 90 juta. 90 juta. Nah, anggotanya? 28 juta. 28 juta. Simpanan koperasinya? Ayo. 1 miliar 200 juta. 1 miliar 2 juta. Oke, ada yang lain? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau jawab jawaban lain? Dari tiga ini punya Andrew koperasinya 1,2 miliar. Simpanan koperasi dapat dari mana? Oke. Kesalahannya sedikit aja, simpanan koperasi itu diambil dari total simpanan yang ada di koperasi. Jadi nominalnya adalah 1,4 miliar. Ya. So, tinggal kita gunakan aja seperti tadi, 28 juta bagi dengan 1,4. Kalikan dengan 90 juta. Dapatnya adalah 180.000. 1.800.000. Betul ya. Jeput yung. Oke. Maka untuk mencari tahu SHU-nya Andrix, tambahkan aja SHU usaha tambahkan SHU modal. Berarti nominalnya adalah 33.750 ditambah dengan 1.800.000. Berarti adalah jawabannya adalah 1.833.750 rupiah. Ada yang bingung dulu nggak? Masih bingung nggak tadi? Tadi Klesia masih bingung nggak? Andrew masih bingung nggak? Tadi kan salah jawab nih simpanan koperasinya. Halo, gimana? Pak, simpanan koperasi dapat dari mana? Nih, yang sebelah kiri, Felina. Di mana ada simpanan anggota, simpanan wajib, simpanan lain-lain. Ya. Jadi semua simpanan yang dikasih tahu dari informasi awal. Clara, bingung di bank-banknya, Klesia di mana? Boleh saya tahu, Klesia? Klesia dulu. Klesia. Oh, udah ngerti? Clara?
Clara, gimana Clara? Simpanan anggota dari mana Pak? Dari soal Clara. Coba lihat si Andrix punya simpanan berapa. Si Andrix itu punya simpanan 28 juta. Nah, kita coba satu soal supaya kita ngerti. Jika falas, falak deh. Anggota koperasi Alisa memiliki simpanan 11 juta, misalnya 140 juta. Oh gini aja deh, simpanan pokok 40 juta, simpanan wajib 40 juta aja. Oke, sekarang saya tanya dulu nih. Ini kan hampir sama ya sebenarnya ya. Kan saya cuma mau tanya. Ini SAU falak. Pasti kita pakai dua rumus ini. Saya mau tanya aja. Kalau dari soal ini, kalau Anda lihat, apakah si falak ini punya transaksi koperasi? Langsung pakai suara aja ya. Ada nggak angka ini? Jasa usahanya kan pasti sama ya. Nggak mungkin beda nih. Jasa usahanya kan tinggal dapat dari RAT. Ya, jasa modalnya juga sama. Karena saya cuma mau tanya. Transaksi anggotanya falak berapa ya? Halo. Yes, 3 dan yes 4. SAU-nya transaksi anggotanya falak berapa? Kalau transaksi koperasinya pasti sama. 2,2 M, nggak mungkin beda. Ya, nggak mungkin beda. Ya, sekarang yang perlu ditanyakan adalah SAU-nya falak berapa? Halo? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Silakan. Ini lucu nih, nggak apa-apa saya nunggu. Kita sampai jam 4 juga nggak apa-apa. Ada yang mau coba jawab? SAU-nya transaksi anggotanya falak berapa? Anggota tuh berarti transaksinya falak. Anggota tuh mau diganti namanya jadi falak. Transaksinya falak berapa? Ada yang mau coba jawab? Coba aja sebut di kolom chat. Halo. S3 dan S4. Tidak diketahui. Iya, kalau tidak diketahui berarti kita tuliskan tidak ada, berarti 0. Kenapa 0, Pak? Karena dia nggak ada pembelian. Karena dia nggak melakukan transaksi. Dua informasi ini adalah informasi apa? Yang Bapak sebutkan, yang Bapak blok biru ini adalah informasi tentang apa? Simpanan. Berarti sekarang simpanannya falak berapa totalnya? Iya, berapa totalnya? 280 juta, benar sekali. Ya, berarti kalau ini SAU usahanya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. Ya, berarti nggak ada SAU usaha. Ada SAU modal? Ada. Ya, tinggal dibagi, berarti 280 juta. Ya, bagi 1 juta, 1,4 M. Ini saya pakai matematis ya, nggak bisa ikutin saya. Supaya lebih cepat aja. Kan 18 juta. Ya. Gimana cara hitung? Berarti SHU usahanya berarti 0. Tambahkan dengan 18 juta. Berarti nominalnya sama dengan 18 juta. 3, IS3 dan IS4. Ada yang bingung nggak? Kalau bingung kayak tadi lagi, tolong Bapak minta tolong kasih tahu kayak tadi supaya saya mudah buat jelaskannya.
Karena minggu depan kita latihan ini. Oke, terima kasih. Mari terakhir. Oke. Coba ya. Berarti kan ini sama lagi ya rumusnya ya. Nggak mungkin beda. Ya, ini nggak mungkin beda. Sekarang yang saya perlu tahu. Oke, yang perlu saya tahu adalah berapa transaksi anggotanya, berapa simpanannya, oke, transaksi anggotanya. Oke. Joyce tanya nih, Pak yang oke, maaf ya tadi saya nggak lihat ya. $280 juta ya Joyce ya. Kalau yang tadi 28 juta. Ini memang saya naikkan angkanya. Oke, terima kasih Riveren, Clara, Felina. Berarti transaksinya 440.000 diketahui jelas ya. Itu. Anggotanya berapa? $44 juta. Terima kasih. Berarti ini tinggal dimasukin. Perlu dibagi dengan masih ingat tadi jasa usaha dapat dari mana? Jasa usaha dapat dari mana teman-teman tadi? Halo, jasa usaha tadi dapat dari mana? Jangan lupa. Kita belajar sampai sini nanti lupa jasa usaha dapat dari mana. Latih ya dari hitungan soal nomor B ya, kalau lebih jelas ya, karena tadi kita ada hitung. Oke, berarti tinggal tambahin, berarti 13.500 tambahkan dengan 5.400. Dapatnya adalah 5.400, 13.500. Ini gini aja soalnya, nggak ada soal model lain. Saya nggak mungkin kerjakan kayak matematis kok. Kalau diketahui SAU-nya Serpa berapa? Enggak, tidak ada seperti itu. Ya, saya tidak pernah memberikan soal seperti itu. Karena ini bukan matematika. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Supaya punya waktu mencatat. Pak, apa aja yang perlu dicatat, Pak? Perhitungan SAO, apa saja yang perlu dicatat? Satu, pastinya
pastinya PPT dan cheat. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ya, sudah di buku.